Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah majelis taklim Raudatul Jannah Raudatul Jannah yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, setelah Ramadan saya tidak sempat berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Di bulan Syawal ini saya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi dan sama-sama mengkaji ilmu di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini itu menjadi wasilah terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya, karena ini adalah pertemuan pertama, kita semua sudah melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dari mulai saumnya, qiyamnya, amal solehnya, tilawahnya, dan lain sebagainya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Berikutnya, mari kita masuk ke materi yang sudah di-sharekan kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Silakan Bapak dan Ibu untuk membaca makalah yang sudah diberikan. Terkait tema ini masih lanjutan dari dua pertemuan sebelumnya terkait dengan kata Assalamu alaikum. Sebagaimana yang sudah dibahas, ternyata lafaz Assalamu alaikum itu adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika salam pertama diucapkan oleh Nabi Adam kepada malaikat, dan nanti menjelang penempatan di surga dan neraka, maka passwordnya para penghuni surga itu diucapkan Assalamu alaikum oleh siapa? Oleh malaikat kepada manusia selaku penghuni surga. Di awal manusia yang mengucapkan Assalamu alaikum. Ketika kita mau masuk surga, malaikat yang mengucapkan salam kepada kita selaku manusia. Dan ketika kita sudah di surga, Allah sendiri yang mengucapkan Assalamualaikum kepada penduduk surga. Itu yang sudah kita kaji. Berikutnya, para bapak dan ibu yang saya hormati, ya, terkait dengan fungsi dan etika salam. Ini lebih ke teknis barangkali, hal-hal yang harus kita lakukan atau apa yang bisa jadi kita harus perbaiki. Berarti cara saya seperti itu salah misalkan. Yang pertama, fungsi salam itu adalah litta'abud. Litta'abud itu fungsinya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang disebut salam litta'abud, salam yang diucapkan sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa bertanya kenapa demikian dan apa sebabnya. Seperti mengucapkan salam di akhir sholat. Mengucapkan salam di akhir sholat. Ya. Sekali lagi, itu adalah litta'abud. Istilah orang Sunda, litta'abud dati ditunage kitu tos. Tidak perlu direkayasa, tidak perlu direka ulang. Yang paling cocok, paling pasti seperti ini. Kenapa? Sesuai dengan yang dicontohkan
oleh Nabi. Seperti halnya doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah, ya. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah, doa yang redaksinya, tempatnya, waktunya, caranya itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Sementara doa masalah, redaksinya, waktunya, tempatnya, dan yang lain itu diserahkan kepada kita. Disebutlah dengan doa bebas. Doa ibadah, kita berdoa, mengucapkan doa sesuai dengan yang dicontohkan. Contoh misalkan kita keluar dari toilet, ya, kita keluar dari toilet. Kemudian ketika kita keluar dari toilet, kemudian kita membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Bagus? 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 Bagus. Ya, kan itu lafaz alhamdulillah itu bagus. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang diajarkan oleh Nabi? Yang diajarkan oleh Nabi adalah gufronaka. Udah. Boleh diganti dengan astagfirullahaladzim keluar. Astagfirullah kan bagus. Kalimah thayyibah kita ucapkan ketika keluar dari WC. Pertanyaan, masalahnya bukan bagus dan tidaknya, kalimat tepat atau tidak tepat sesuai dengan yang diajarkan. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Itu yang disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah. Atau misalkan ketika kita keluar rumah, atau ketika misalkan kita keluar rumah atau masuk masjid, mendoakan dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Boleh. Sekali lagi itu kan kalimah thayyibah, doa sapu jagat. Tapi tetap ketika disimpan tidak sesuai dengan syariat, makanya itu tidak memenuhi unsur syar'i, tetap salah. Ya, tetap saja salah. Ketika sholat, mohon maaf, sholat, setelah sholat itu Al-Fatihah, kemudian baca surat. Setelah itu saya berdoa. Boleh? Padahal doanya bagus. Ada penempatannya di sana? Tidak ada, makanya aja. Ruku itu lagi ruku, saya bacaan doa ruku, kemudian berdoa bebas. Doanya sapu jagat dewe lah, no gampilnya. Boleh? 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 Tidak boleh. Kenapa? Tidak dicontohkan. Yang dicontohkan itu ketika kita sujud. Nah, ketika kita sujud, barulah kita. Makanya waktunya, tempatnya, redaksinya sudah ditetapkan. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Ya, dengan doa ibadah. Ini ibu-ibu terus garisnya. Waktu ibu-ibu tadi nganggo acu, ngadoa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan hungkul. Bismillahirrahmanirrahim saja. Boleh? 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 Boleh untuk sementara. Tinggal ditanyakan, ada doa khususnya tidak? Kalau ada doa khususnya, maka yang kita ucapkan adalah doa khusus. Kan ibu-ibu paling sering ngaca, lihat ke cermin, dulu makan kaca kotak yang bulat ya, kemana teh dibawa. Kan sekarang mah di HP. Yuk, dari rumah
lihat ke HP, bukan lihat pesan yang masuknya. Kamera kan dikadieukeun kieu, turun dari mobil kieu, datang ke sini kieu lagi, mau dimulai gitu terus we. Itu bercermin bukan? Bercermin, bercermin, iya bercermin. Ngadoa, ada doanya. Bismillah wae tara, kita nuju bercermin. Ya, Bismillah aja jarang, apalagi doanya. Bisa jadi kalau memakai baju Bismillah saja, tapi ketika bercermin nyaris kita jarang mengucapkan doa. Padahal kan ada doanya. Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Yang harus diperbaiki itu wajahnya atau akhlaknya? Akhlaknya. Da wajah mah bawaan dari sananya. Ya, mohon maaf, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang tembem. Da eta mah tos di Gusti Allah, nah gitu. Ya, minimalis. Kan begitu, ada yang minimalis. Yang kewajiban kita bukan memperbaiki fisik, servis fisik dan lain sebagainya, tapi wajah kita, tubuh kita, ini kita itu sudah baik menurut, sudah sempurna menurut Gusti Allah, tinggal diikuti dengan akhlaknya. Fahasin huluki itu bukan bedak, bukan ya, bukan bedak. Kita pakai jilbab, maka sesuaikanlah perilaku kita dengan jilbab yang dipakai. Ya, ya mohon maaf, ketika orang yang pakai jilbab naik motor kemudian dibonceng, kan ininya mah ketutup, ininya ketutup, ya kaki, doyongnya ngegang, itu kadieu. Ada yang seperti itu banyak. Nubuni teh naon luhur. Ayo kan Gusti, dalam arti ya itu tadi, kita misalkan berpakaian menutup aurat, maka harus disertai dengan akhlak kita ya, supaya jangan sampai ya itu ajaran Islam dinodai oleh diri kita sendiri. Kita teh sering ngaji ke sini, berarti sesuaikanlah perilaku kita dengan kebiasaan kita yang suka datang ke majelis taklim. Kalau yang datang ke majelis taklim ya dengan yang tidak datang ke majelis taklim, di masyarakat Nagade Amek ada bedanya? Tidak ada. Goreng we kata tangga padahal osok ngaji, jadi we kasebut rajin ibadah nama getol anu dan lain sebagainya. Tapi banyak tapi seolah tinggal kita bertanya, kita datang ke majelis taklim niatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Itulah yang disebut dengan fahasin khuluqi. Itu adalah doa ibadah. Jadi wayahna bapak-bapak dan ibu-ibu apalkeun we doa yang disyariatkan. Kalau tidak salah guru kita semua Ustaz Aceng pernah mengarang doa sehari-hari ya dengan doa wayahna we eta mah apa, wayahna we apa. Ketika ibu-ibu disuguhan, ketika ibu-ibu nganjang ayeuna ieu nya disuguhan, kita semua kan makan. Nah, yang biasa kita lakukan apa? Hatur nuhun Bu Ina katampi pisan raos. Ketika ibu selesai makan, ibu berdoa. Siap? Ketika misalkan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Bu Ina hatur nuhun raos anuna mugia dilipat gandakeun dan lain sebagainya. Cukup sampai di situ? Cukup sampai? Ternyata bukan doa bebas, tapi doa ibadah. Doa ibadah, doa khusus. Doanya apa, Bu? Jazakallah khairon kasiron.
anu teu apal eta mah dah pokona kahadean jazakumullah we jazakumullah. Setiap yang memberi kebaikan jazakumullah we jazakumullah. Ya, itu. Apalagi kan ibu-ibu mah sering pada traktir. Minggu ini traktir siapa, ini traktir. Kan banyak, kan harus mengucapkan terima kasih. Dengan apa? Dengan berdoa. Sing digentosan deui rezekina. Bukan itu. Makanya doanya Allahumma barik lahum bima rojaktahum waghfir lahum warhamhum. Nah modal doa eta we buah yang ditraktir ku batur kan gitu. Terus wios teh babakalan oge insyaallah didoakeun ku abdi gitu kan gitu. Ajakan we abdi gitu. Ya, jadi begitu. Jadi ketika kita ditraktir ada kewajiban ibu mendoakan yang mentraktir. Dan ada doanya khusus disebutlah doa ibadah. Kapan diucapkannya? Ketika ibu ditraktir oleh orang lain, ada yang mengasih makanan kepada kita. Tapi ketika tidak ada yang ngasih makanan kepada kita, harus mendoakan dengan itu. Ya enggak, itulah yang disebut dengan lita'abud doa ibadah. Jadi disebut doa ibadah itu hilangkan akal, ya, pikiran, rasa dalam diri kita. Nah hanya ngadoa teh betul doa ieu. Karena ini ibadah urusannya berarti dengan Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ketika kita datang kondangan suka ngadoakeun panganten, ya doanya itu adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi yang gimana? Insya Allah pun nanti minggu depan, bulan depan kita ngebahas itu bab undangan. Ya, kayak seperti doa datang ke pengantin ya ke kondangan barakallahu laka wa baraka alaika wajah. Kebanyakan di kita sama dengan doa itu atau ada penambahan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairin. Karena ada kumanya di akhir, makanya di awal di tengah memakai kuma. Padahal ini doa ibadah. Doa ibadah mah kumaha teh dituna we kata orang Sunda. Ya, kumaha teh sama seperti halnya ketika kita disuguhin kenging nawar. Terus disuguhannya nawar cenahnya gitu. Ya kan ketika disuguhan manawi aya anuna engko disuguhan bari jeung tatawa ngarumasakeun we nya aya disuguhan mah dibere anu tuang ieu tuang resep alim. Kalau di rumah sendiri silahkan. Ketika kita disuguhin mah nggak ada pilihan lain, makan dan minum selesai. Sama halnya prinsip doa ibadah itu seperti itu. Ya, membaca Quran diawali dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk mohon maaf mengawali khutbah ceramah diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Diawali dengan alhamdulillah. Makanya saya mohon maaf Ibu Ina koreksi. Tadi Ibu Ina nyebutkan assalamualaikum. Masalahnya tabud itu. Nabi tidak melakukan. Ya, Nabi tidak melakukan. Dan kebiasaan kita ketika memulai majelis taklim, ceramah ataupun apa, assalamualaikum begitu. Kan itu. Kenapa? Sekali lagi Nabi tidak pernah mengucapkan assalamualaikum untuk memulai ceramahnya kecuali khutbah Jumat. Itu juga kan diselang dengan azan. Setelah itu barulah Nabi khutbah, barulah Nabi
Di kita rata-rata diawali dengan Assalamu alaikum. Tinggal itu ta'abud, karena ini adalah mah khutbah, ini kan sama lah, majelis taklim itu sama dengan khutbah. Itu sekali lagi itu adalah ta'abud. Dari sananya seperti itu, titik. Ya, jadi puntennya bilang bulan depan Bu Ina muka lagi majelis taklim, bilang lagi Assalamualaikum, Bu, punten salahnya, leres gitu ya, leres ya. Begitu. Karena apa ya, mau tidak mau ya, karena ini lita'abud ya, ini lita'abud. Ketika lita'abud tidak ada pilihan lain ya, kan itu. Bismillah juga nggak ada, langsung alhamdulillah, langsung alhamdulillah. Itu alhamdulillah alamin, tamatkeun wala dolin boleh. Kita membaca surat Al-Fatihah atunya teras aminkeun begitu ya. Jadi Nabi tidak baca Assalamualaikum, Nabi tidak membaca Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kemudian Alhamdulillah. Termasuk sholawat dibaca oleh Nabi. Sholawat termasuk rukun khutbah? Ternyata tidak kalau dalam hadis. Alhamdulillah, Alhamdulillah nasta'inu, Alhamdulillah nanti jadi hilang nasta'inu wa nasagu, itu saja. Sekali lagi itu adalah lita'abud juga sama ya. Lita'abud berarti di sananya seperti itu, itu cuma yaitu tadi, karena kebiasaan kita sudah menaun puluhan tahun, sudah sesah terus biasa, biasa dan lain sebagainya. Makanya tinggal kita tekadkan bagaimana caranya kita memulai hal itu. Seperti ketika kita bersin, refleks yarhamuka, refleks alhamdulillah, refleks alhamdulillah. Nah, ada yang jawab jarang ibunya menyebut alhamdulillah nauge, jarang. Alhamdulillah saja, alhamdulillah alamin, alhamdulillah alamin arrahmanirrahim kan itu. Alhamdulillah titik, alhamdulillah titik, tidak pakai robil alamin, bisa ke sesaheureun gitu, arrahmanirrahim bersih deui kitu gitu. Kita murojaah Al-Fatihah begitu Bu, bisa alhamdulillah saja, alhamdulillah. Bersin 3 kali, berapa kali alhamdulillahnya? Bersin, kalau bersin 3 kalinya berturut-turut cukup 1 kali bersin, nggak lama bersin lagi, wayahna we. Ada jeda kan, ada jeda. Tapi kan ada yang bersin berturut-turut 1 Bu eta mah cukup. Alhamdulillah saja titik. Huai, punten. Huai. Kadang nyabat alhamdulillah. Dan nikmat huai teh. Paling nikmat teh huai. Kan tenan coba ngaosan mah huai teh subhanallah. Nikmat pisan. Ketika bahasa Indonesia teh menguap. Nah, ketika nguap, kemudian ketika nguap alhamdulillah. Boleh? 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 Astagfirullah boleh, Allahu Akbar. Kesimpulannya tidak boleh baca apa-apa kalau nguap. Bukan karena nikmat Bu. Bedanya bersin dan nguap itu ya beda sumber dan beda asal. Bersin itu datangnya dari Allah. Al-Uttashu minallah. Yang memberikan bersin itu adalah Allah. Makanya kita wajib mengucapkan alhamdulillah.
Nguap wattasaubu minasyaiton. Nguap mah bukan godaan, sumbernya ti setan. Ya, ininya sumbernya dari setan. Komo apalagi kalau ada volumenya sambil pada nada-nada dering gitu kan gitu. Nah, itu dalam hadis setan tuh nya tari yang joget dalam mulut kita. Ketika kita nguap sambil ada nada-nada deringnya begitu, maka setan itu joget dalam mulut kita. Makanya sekuat tenaga ditutup, ditahan, jangan sampai nguap. Kenapa? Karena nguap itu dari setan. Kalau nguap dari setan, kemudian kita membaca alhamdulillah sahanu atoh. Begitu. Tapi saya waktu kecil ya. Baca. Dan sudah ada. Karena nguap itu karena sudah kasupan setan gitu. Ya kasarnya seperti itu. Ya makanya tahan weh. Tidak ketahan, wayahna ditutup. Kan kita mah agul tembong-tembong itu. Makanya para bapak dan ibu yang saya hormati, yaitu tadi ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau nguap tidak ada. Termasuk ya nanti ada pembahasannya. Termasuk ketika ada yang ambak-ambakan ngamuk, anu garelut. Biasa kita suruh baca apa? Nah, astagfirullah. Begitu ya. Kan ada yang kelahi gelut ngamuk, istighfar maneh. Mata ngamak oge, lagi seingetin ka Gusti Allah. Terus bakal maca istighfar. Moal. Ternyata li ta'budnya pami aya nu amek-amekan nu gelut dan lain sebagainya, suruh dia baca ta'ud siyah. Nah, ta'ud. Tah baru itu bu ta'ud. Ada yang kelahi ta'ud, baca sia ta'ud. Suruh dia baca ta'ud supaya naon? Setana kalaluar. Begitu. Suruh dibacakan sama yang sedang amarah itu. Baca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Itu biasa yang saya lihat ya setelah salam itu kalau di yang resmi itu itu kan pada salam sudah selesai. Pakai mukadimah itu gimana, Pak? Mukadimah. Ya. Sebelum setelah assalamualaikum baru dibaca susunan acara bla 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 itu gimana, Pak? Ya, yang jadi masalah itu bukan itunya yang gimana itu, ngucapin salam yang di awal, yang gimananya itu. Nggak apa-apa. Ya begitu. Ya. Jadi ketika yang marah-marah, ini kebanyakan nih kita istighfar. Li ta'abudnya, baca ta'ud. Mohon maaf, bila mana anak kita ngomongna luar biasa, maka cepret baca ta'ud supaya membaca a'udzubillah. Memang seperti itu yang dianjurkannya, itu bukan baca istighfar. Kenapa? Orang yang lagi marah, yang diambek-ambekan ya, dalam peribahasa bahasa Arab, awalu godobin jununun wa akhiruhu nadamun. Orang yang marah, ketika marahnya itu sama dengan orang gila. Ketika selesai marahnya, baru ada penyesalan. Makanya tradisi di Arab, nu ngambek, awas, nu gelo. Lanjut ngambekna teh. Udah mau disebut nu gelo, cicing we jempe. Ya, begitu. Makanya nanti kalau nu ambek-ambekan di dia, itu nu gelo bakal eureun moal.
daerah itu disebut nogelo, namanya Gus Gulis kieu tadi disebut nogelo. Ya makanya kita suruh baca istighfar itu salah, karena posisinya sedang gila, kan? Sisinya orang posisinya sedang gila, dalam arti tidak sadar, maka baca tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim terus sampai dia berhenti. Cuma masalahnya di kita, Ustaz, memang betul mangga we sok praktekin. Ya, praktekin. Kenapa? Kita masih sesuai dengan yang di syariat. Ketika itu dipraktekkan, insya Allah bakal jempeh. Ketika istighfar, ngadonsa nu milu ngamek. Urang nu istighfarnya, kadon ka bawa ngamek. Berarti sarwana gelo berartinya urang gitu. Begitu. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan lita'abud itu, ya, lita'abud itu ada ucapan salam itu tidak semuanya harus dijawab. Dan redaksinya seperti apa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh assalamualaikum, assalamualaikum. Sekali lagi, itulah lita'abud. Dari sananya seperti itu. Seperti ketika misalkan di masjid ada sedang sholat Jumat, sedang khutbah Jumat, ada yang mengucapkan assalamualaikum, jawab jangan. Nah itu nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh dijawab, diem. Karena kalau setiap salam harus dijawab, bagaimana kalau bapak dan ibu sedang sholat? Ada yang ngetuk pintu ke rumah, assalamualaikum. Sampai dijawab kumaha. Bae jawab heula tara sholat deui gitu. Lajengkeun deui. Kan tidak bisa dipaus sholat mah. Nah itu. Begitu. Sekali lagi, itulah lita'abud. Ya, itulah lita'abud. Jadi lita'abud itu kita serahkan kepada yang membuat syariat. Ya, kita serahkan kepada yang membuat syariat. Yang membuat syariat seperti itu, ya tinggal kita ikuti saja. Titik, selesai. Tidak ada itu dan lain sebagainya. Makanya mohon maaf, di bulan Syawal ini kan masih tersisa beberapa minggu. Nanti banyak hajatan. Jangan pernah kita mendoakan barokallahu lakuma. Kenapa? Karena tidak disyariatkan doa seperti toswe barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Terus udah selesai. Ya, paham Bu ya? Ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Kalau terima telepon kan banyak assalamualaikum, itu gimana? Bertemu? Enggak, hanya telepon. Nah, telepon itu gimana, Ustaz? Berarti masuknya ke litahiyah. Ya, litahiyah. Ya. Jadi yang pertama itu lita'abud sudah jelas Bu ya. Berikutnya itu adalah lil istiqdan. Istiqdan itu meminta izin. Meminta izin untuk memasuki rumah selain rumah kita. Masuk dulu, minta izin dulu. Masuk dulu, minta izin dulu. Masuk dulu, minta izin dulu. Minta izin dulu. Kalau diizinkan baru masuk. Di kita mah masuk dulu. Makanya bingung gak tuan rumah. Ya kumaha ngusirna cenanya. Ya, gitu. Soalnya wamannya punya istilah ulah pamagat ngumpul, bu disalahkan ya. Soalnya mak apa intinya, begitu. Itu lil istiqdan. Ya. Kalau misalkan ada rumah yang kita itu anggap rumah itu seperti rumah kita sendiri, walaupun secara nasab tidak ada. Anggaplah kita menganggap ke sana itu kita seperti halnya rumah sendiri. Boleh langsung masuk
mangga silahkan. Ya, mangga. Meminta izinnya bagaimana, Bu? Meminta izinnya bagaimana? Diketuk. Ya, minta izinnya bagaimana? Diketuk. Bukan bilang saya minta izin mau masuk. Sok-sobian kayaknya kami mereka. Bu minta izin mau masuk pada Bu. Orang videonya viral kan. Iya contoh minta izin ketika masuk ke rumah. Yaitu diketuk. Dulu diketuk, kalau sekarang mah pencet bel atau ada CCTV kan begitu. Ada kan yang bisa langsung komunikasi. Nah itulah yang minta izinnya. Ada yang nyaut, otomatis kita akan dibukakan, ya, dan kita dipersilahkan masuk. Ketika tidak ada yang nyaut, pada maksa lebet, terkayang. Walaupun bisa jadi tuan rumahnya ada di dalam nyumput, itu bukan tanggung jawab kita selaku tamu, ya, itu mah tanggung jawab tuan rumah, menghindari tamu. Nah, ini pintu. Nah, Nabi mencontohkan ketika kita ngetuk pintu itu bukan di sini, gitu, tapi di sini diketuk, gitu, supaya tidak kelihatan apa yang di dalam atau di sebelah kanan misalkan. Kan kita mau kiyunya, nyunah Nabi itu jauh kan kita mah begini, ketika dibuka langsung kelihatan isi rumahnya. Makanya Nabi menganjurkan ketika kita minta izin ketuk, mengucapkan salam itu limitnya kan cuma 3 kali. Ketika 3 kali dilakukan tidak menghadap pintu, tapi di pinggir pintu. Menghadap ke mana? Berarti pintu di sebelah kiri saya. Kalau pintunya sebelah sini, boleh begini Bu? Punten, banyak sekarang mah yang modus, ya ngetuk. Akhirnya kan bikin penasaran siapa. Ya ternyata itu tadilah banyaklah kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Atau di depan pintu kieu punya tak kieu weh. Kan kita tidak tahu siapa. Makanya itu tadi tidak di depan pintu, kemudian posisinya menghadap ketika orang itu keluar atau kita dipersilahkan masuk baru. Itu etikanya seperti itu. Itulah yang disebut dengan fungsi salam lil isti'dan, meminta izin. Ketuk assalamualaikum, itu. Ketuk lagi assalamualaikum, begitu Bu ya. Itu ketuk lagi. Ustaz kumaha diseplit ngetrok, jangan ngetrok sekali. Ada dalamnya assalamualaikum gitu. Datang hiji, datang dua. Datang hiji, datang dua Bu. Lumayan kan nambahan limitnya jadi genep ya, antara ngetuk dan salamnya dipisah. Ya hitungannya 3 kali lah. Istilahnya itu. Silakan Bu. Saya punya tetangga sudah sepuh. Ya. Dia tidak mendengar. Ya. Sudah janjian mau jemput. Ketuk 3 kali, salam 3 kali nggak dibuka karena beliau tidak mendengar. Jadi saya harus ini dulu supaya dalam. Bagaimana? Ya siap. Berarti prosedurnya tetap sama kan? Ibu mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam. Kalau memang sudah janjian mah tidak usah nunggu 3 kali. Kalau apalagi kondisi kita tahu kondisinya seperti itu, makanya langsung tidak disebut sonong woman, tidak, ya kan gitu. Kenapa? Karena kita sudah tertib, ya sudah begitu barangkali Bu. Boleh silahkan. Ya kadang ya bisa kondisi seperti itu banyak.
itu satu karena ada janjian, karena bisa jadi karena faktor kebiasaan, karena kita datang ke rumah tersebut bukan sebagai tamu, bukan sebagai sema, tapi sebagai tuan rumah, serasa di rumah sendiri. Kan banyak juga Bu ya, kita memposisikan seperti itu, nganjang ke rumah anu teh padahal bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi serasa saya juga ada tuan rumah. Ya bisa jadi saudara atau teman atau kerabat, tapi yang sudah seperti saudara. Ya sudah seperti saudara, itu mangga. Itu yang kedua, lil istiqdad. Kemudian yang ketiga, lil doa. Lid doa itu untuk mendoakan. Untuk mendoakan itu ada dua. Satu, mendoakan orang yang sudah mati, ya, itu yaitu ketika kita melewat kuburan. Bade di antosan nu ngajawab salam ibu. Pada di antosan mah nggak Bu, pilih penasaran mah itu, karena itulah kewajiban kita. Bukan penghormat, bukan minta izin, intinya kita mendoakan kepada yang sudah mati. Assalamualaikum ya ahlan diyar, keselamatan bagi kalian ya ahlan diyar, wahai penduduk ahlan diyar itu diar itu tempat sementara. Diar itu disebut dunia tidak Bu? Kuburan disebut kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Antara kehidupan akhirat dan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, itulah disebut dengan alam kubur, itulah yang disebut dengan ad-diyar. Sekarang itu darud dunia, betul Bu ya? Darud dunia, kita hidup menginjak bumi, ya, kita hidup menginjak tanah. Darud dunia, betul. Nanti ada darul akhirat. Nah, ketika limit kita di darud dunia itu sudah tamat, sudah selesai, kita masih menginjak bumi, tidak, kita dimakan oleh bumi. Itulah disebut dengan diyar. Disebut alam dunia, bukan disebut alam akhirat juga, belum waktunya disebut ahlan diyar. Sampai kapan Bu ada di kuburan, ada di diyar? Sampai dibangkitkan kembali dari alam kuburnya masing-masing. Arapal Bu doa ya? Arapal? Kada aya ujian kemana ngomong. Mohon maaf, ketika kita datang ke kuburan, ya, yang disyariatkan apa? Hanya doa ini saja. Ketika di atas kuburan ada doa ibadah, doa khusus? Tidak ada. Doa umum. Mangga ibu badengam doa kenaon owi mangga itu sila. Tapi keywordnya, passwordnya sebelum kita ketika di depan kuburan, kita wajib mengucapkan assalamualaikum ya ahlan. Kenapa ada doa seperti ini? Karena Nabi di hadis yang lain pernah menyatakan, orang yang sudah dikubur merasa dahaga, merasa haus, merasa kekeringan. Bukan dahaga untuk mau minum, haus ingin minum, lapar, bukan. Jadi ada kondisi mayit sudah jauh dari rahmat Allah. Makanya dianjurkanlah, disyariatkanlah kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Ustaz date apal kumargi kita hitungan ketika di dunia nanya, date apal di kuburan teh,
moal ngadoa. Pada akhirnya dibalas we nalika urang geus maot ku batur teh katuh ka kuburan saya diliwat. Pada kitu Bu. Nah, bisa jadi kondisi kita itu seperti yang sudah dikubur. Kita tidak bisa berteriak apa-apa, anak-anak kita sudah kita ketemu yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan minuman, makanan, bukan dalam fisik ya, yang akan mendapatkan rahmat Allah, yaitu dengan ucapan assalamualaikum ya ahlan. Kan di akhir itu nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami meminta afiat, dibebaskan, diislahkan segala-galanya. Begitu. Makanya bagi saya wajib mengucapkan assalam. Kalau di kita yang pertama kali dipersiapkan apa? Bukan doa ini. Namun Bu, air, kembang, apalagi dan lain sebagainya. Bakal nyampe Bu ke mayit? Bunga ditaburin, mohon maaf, bakal nyampe ke mayit? Air yang ditaburin bakal nyampe ke mayit? Yang akan nyampe ke mayit itu tadi assalamualaikum ya ahlan diyar. Makanya perintah ziarah kubur hakikatnya sok pangdoakeun saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggal. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Tidak harus kita tidak tahu. Yang jelas syariat doa ini hanya khusus untuk kuburan orang muslim. Non muslim tidak ada syariat kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlan diyar. Enggak. Berlaku untuk pribadi misalnya saudara kita atau berlaku Semua. Jadi misalnya saya tidak sama kurang kawin saudara saya gitu. Iya betul Bu. Ada orang lain yang mendoakan. Ya, makanya ketika kita datang ke kuburan, kan kuburan itu pasti ada pintu gerbangnya. Tidak ujug-ujug kita datang langsung ke makam orang tua kita misalkan. Di depan mau masuk ucapkanlah assalamualaikum ya ahlan diyar. Ketika ibu duduk di makam orang tua ibu, boleh mendoakan yang sama? Mangga, silahkan. Karena itu juga kuburan. Ya, kuburan. Jadi seperti ibarat yang menyiram tanaman dengan air. Semuanya kan kena. Ada yang satu pohon selangnya itu disimpan di pohon itu, gitu Bu ya. Ya gitu. Begitu. Jadi ketika di awal itu seperti menyiram, ketika masuk, ketika sudah di depan kuburan orang tua kita, mengucapkanlah assalamualaikum ya ahlan. Tetap redaksinya assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna ila rabbikum lahikun. Wa inna ila rabbikum lahikun, saya juga nanti akan sama. Begitulah. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami memohon ya untuk kami yang hidup dan untuk yang sudah meninggal al-afiyah. Seperti yang sudah dijelaskan dulu ya, al-afiyah itu. Begitu. Ada lagi pertanyaan Bu? Banyaknya masyarakat sekarang makam itu di bulan Lebaran gitu, hari Lebaran itu orang Idul Fitri. Ziarah kubur itu Tidak ada waktu ya Ustaz. pertama dianjurkan, kemudian diharamkan ya. Kemudian setelah diharamkan, kemudian dianjurkan kembali ya. Nah, dianjurkan kembali. Nah, itu kalau secara hukum. Terkait dengan waktunya kapan, Nabi sama sekali tidak menspesifikan harus ziarah kubur itu
Lebaran, Ramadan. Cuma Nabi yang diingatkan oleh Nabi itu ya bukan hanya ziarah kuburnya. Aksiru hazimil ladzat. Kata Nabi, perbanyaklah hazimil ladzat yang akan menghilangkan kesenangan kita. Ditanya oleh para sahabat, apa ya Rasulullah? Zikrul maut, mengingat kematian. Itu. Jadi fokusnya bukan ke kuburannya. Karena mohon maaf sih, yang nunggu kuburan kuncen. Gimana? Apakah bisa dijamin yang tinggal di kuburan itu lebih takut dengan Gusti Allah? Belum tentu. Keseharian jadi kuncen pengelola kuburan. Tiap hari ketemu kuburan. Kalau tidak dijadikan ibroh mah tidak akan jadi apa-apa. Begitu Bu ya. Di Mesir saya juga aneh kan, banyak yang yang tidak punya rumah itu tunawisma ya. Di Mesir itu kuburan-kuburan itu akhirnya dipakai rumah. Mohon maaf oleh orang gelandangan dan lain. Itu dibikin rumah. Di kita mah jarang. Dasieun begitu. Di Mesir mah biasa. Ini kuburan dibikin rumah. Jadi tidur di gigiran kuburan ya. Kebanyakan mah kuburan Cina Bu ya. Ada. Rumah asli atau yang numpang? Oh iya, yang punya ini ya seperti itu. Makanya tinggal tanya orang yang hidupnya di pinggir kuburan lebih soleh dari ibu enggak? Lebih takut ke Gusti Allah enggak dari kita? Kan belum tentu. Makanya Nabi titik tekannya bukan mendatangi kuburannya, tapi ingat matinya. Dengan ingat mati kita pasti bakal ngerem. Mas searting flexing merenanya harus gitu ya. Ya. Ketika kita ingat mati, saya yakin tidak akan terlalu banyak flexing, tidak akan terlalu banyak dan lain sebagainya. Kenapa? Itulah ya hazimillah dan penghancur kenikmatan. Supaya apa? Kata Nabi, supaya tidak kajong-jonan. Ya, supaya tidak kajong-jonan. Makanya belajarlah kita dari kematian siapapun. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar, ada yang anu apa dan lain sebagainya. Ambillah ya, begitu. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Poinnya dengan kematian menggugah hati kita. Bukan dengan melihat kuburan. Bisa jadi 1 tahun mah tergugah. Setelah 10 tahun pun masih tergugah kita dengan kuburan orang tua kita. Wallahu a'lam. Bisa jadi setelah 15 tahun mah hilang pohon jarang dianjang. Ya. Anggap kita jarang nganjang ke kuburan. Tapi kita mendoakan setelah sholat dan lain sebagainya. Sama kan? Sama. Makanya di kita ziarah kuburan itu sebelum Ramadan, kemudian sebelum Ramadan, setelah Idul Fitri, dan sebelum pemilu. Sebelum menikah Bu ya, sebelum menikah. Yang dihaswa sebelum pemilu di Indonesia, rame ke kuburan. Gitu Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Mangga silakan. Mendoakannya apa sebaiknya? Tidak ada doa khusus. Ya. Itu doanya sebaiknya apa? Misalkan, berarti kan ketika masuk kita mengucapkan assalamualaikum ya. Anggap ini kuburan. Tidak ada doa khusus kan? Tidak ada doa khusus yang ini harus enggak. Makanya boleh kita membaca sholat mayit.
Allahumma gfir lahu, boleh? Boleh. Atau bahasa kita juga bisa. Bahasa kita juga boleh. Jadi kita berdoa kepada mayit, doa bebas. Redaksinya kita ngambil dari apa? Dari doa mayit, begitu. Boleh? Mangga, boleh. Itu disyaratnya. Kemudian ditambah dengan Robik Firli, boleh? Mangga itu. Karena bisa jadi ketika diungkapkan dengan bahasa kita, bisa jadi bakal ngalantur kaditu kadi. Kecuali di awal-awal mah iya. Tapi ketika sudah lama beda rasanya kan. Tos we doakeun. Pakai doa anu mangga. Itu barangkali Bu. Kalau sebelumnya diawali ke sholawat dulu, istighfar gitu. Boleh. Sholawat. Kita baca istighfar dulu. Siap. Ya, terus kemudian sholawat. Ya zikir sholawat. Baru ya seperti doa. Halnya sholat mayit lah mungkin ya. Ya kan sholawat dulu ya, kemudian doa. Mangga. Karena kan kita mendoa, kan adabnya berdoa itu kan tidak langsung. Ada kan memuji Allah, kemudian sholawat, kemudian barulah doa. Adabnya kan seperti itu. Mangga silahkan. Ya. Jadi saya pernah tadi kata Ustaz bahwa mayat di dalam kubur itu dia lagi kehausan, ya kan. Jadi kalau salah pernah baca itu bahwa Rasulullah waktu di dekat kuburan itu beliau melihat bahwa mayat ini sedang diazab dalam kubur itu, sehingga beliau menanam pelepah kurma itu sampai disiram dengan air. Apa kan? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan atau membenar cerita gitu? Memang betul, itu ada hadisnya. Dan yang tahu seseorang diadab dan tidak itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Makanya assalamualaikum ya ahladiyar itu syariat salam yang fungsinya mendoakan kepada mayit, begitu Pak. Yang mendoakan kepada mayit. Kenapa? Karena itu tadi bukan kering tanahnya. Kan gitu, bukan kering tanahnya. Kan yang namanya mayit itu masih punya keinginan dan punya rasa takut. Punya keinginan ingin mendapatkan rahmat Allah. Punya rasa takut mendapat siksa Allah, tapi sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya ketika kita mendoakan assalamualaikum ya ahladiyar, itu tekan doa buat mayit. Ya, anggap itu kalau makan itu jadi nutrisi buat. Begitu Pak ya. Itu walaupun kita tidak tahu ini disiksa ataupun enggak, walau yang sekarang yang suka membawa air gitu ya, membawa air ke sikutnya, mungkin ngambil mendengar dari walau a'lam apakah itu terkait dengan tradisi ataupun dan lain sebagainya. Makanya Nabi itu ada pelepah kurma yang ditancapkan ya sampai kering. Ya, sebelum kering kan gitu, orang ini tidak akan disiksa kan begitu. Makanya boleh kita ke kuburan, boleh ya, tidak ada larangan. Yang paling penting itu adalah apa yang kita dapatkan dari kuburan. Nabi ketika datang ke kuburan dia biasa ningali yuk dia. Kemudian mengatakan kepada para sahabat, istaizu min azabil qabri. Hanya itu yang Nabi katakan. Anda meminta dijauhkanlah dari siksa kubur. Minta dijauhkanlah dari siksa kubur. Kenapa Nabi mendoakan itu? Nabi tahu ada yang sedang disiksa. Apa di antara sumber siksaan di siksa kubur? Ya, ketika kita buang air, buang hajat, kita tidak bersih, masih ada yang nempel dalam diri kita. Itu seolah sepele, dan sekarang sudah masif.
Ya, apalagi yang biasa nyupiran kan gitu. Di mana we, ya. Di mana we. Mohon maaf Bu, bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Nah, begitu kan begitu. Ya karena kondisinya sudah seperti ini. Ya, ternyata pipi sembarangan dan juga misalkan kita tidak bersih dalam bersuci, itu mengakibatkan kita mendapatkan siksa kubur. Sampai kapan Bu siksa kubur? Oke, sampai bakal berhenti? Enggak akan pernah berhenti. Terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Itu siksa kubur. Makanya Nabi mewanti-wanti jangan sampai kita tidak suci. Makanya mohon maaf ketika kita buang hajat kita wayana sing bersih. Jangan sampai ada najis yang nempel kepada kita. Karena ketika kita berdoa bakal dikabul doanya. Oh. Ya, karena ada hadas. Karena ada hadas. Itu hanya sebatas kencing jorok misalkan ya. Kalau buang air mah boleh bernya dan kalau buang air mah boleh berenang di mana-mana oke. Buat kencing aja yang kecil tidak boleh, apalagi buang air besar sama harus bersih. Itu ya. Itu. Makanya mohon maaf. Jadi tadinya yang kering itu sekali lagi Nabi yang mengingatkan itu istaizu min azabil qabri. Berlindunglah kalian dari siksa kubur sampai Nabi 3 kali. Kenapa? Bisa jadi yang kita lakukan itu berakibat ada siksa kubur bagi kita. Siksa di akhirat bukan? Siksa kubur, siksa akhirat bukan? Bukan. Makanya paralel Pak, yang sudah disiksa kubur terus kayak nyambung ke akhirat. Wallahu alam. Itu Pak. Gitu Pak. Jadi kalau bisa siksa kubur tadi bisa dalam sholat di kali rumah itu, boleh nggak kita baca lebih dari 1 kali? Dalam sholat. Kalau dalam sholat, nah ya memang seperti ya ta'abudi tadi harus 1 kali. Kecuali misalkan setelah sholat atau apa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, mah enggak ada tema doa bebas. Tapi ketika sudah ada di sholat, berarti waktu dan tempatnya yang terikat. Ya mohon maaf, misalkan kita istighfarnya itu dengan a'udzubillahi min azabil qabri. Itu boleh deh. Eta mah umum kan, tidak dikhususkan. Begitu barangkali Pak. Ya. Jadi itu ada lagi Bu? Mangga silakan. Dengan siksa kubur tadi, orang yang sudah tua yang pakai pampers, otomatis kan kalau sholatnya harus dibuka. Terus yang pakai kateter. Kan tidak nempel kateter mah Bu. Kan di bawah kateter nggak nempel di badan. Kateter yang selang maaf. Kateter yang selang Bu, atau yang ada kayak kendi gitu. Ya, yang terkait dengan kondisi uzur yang dihadapi oleh kebanyakan orang, wabil khususnya orang tua. Nah, gitu. Kan aturannya ketika kita kentut atau kencing, kan aturannya kita itu hadas harus kembali bersuci. Ada kondisi tertentu yang disebut dengan uzur syar'i. Ya, yang disebut dengan uzur syar'i. Jadi kentutnya itu bukan kentut penyakit, itu tuh. Ya, ada. Pertanyaannya harus wudu terus orang tersebut? Tidak. Seolah-olah bukan pasti penyakit Bu ya.
penyakit tapi memang susah untuk dihindari. Makanya mohon maaf, walaupun ketika sholatnya kentut, nah itu bukan kentut biasa, kentut yang luar biasa. Makanya jangan gimana nggak sah. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Termasuk mohon maaf yang kencing, kan ada yang sedikit, ya ketika dalam kondisi tertentu itu disebutlah dengan udzur syar'i. Dan bukan kencing ini mah, tapi nggak tahu keluar. Makanya gimana? Lanjut sholat. Ya, selama itu bukan disengaja. Karena dalam kondisi sadar pun ternyata netes. Sudah di ini lagi. Udah, anggap saja ini adalah darurat. Silakan langsung sholat. Tidak harus wudu terus. Termasuk yang mohon maaf, yang buang air. Kan ada juga kan? Ada juga. Ternyata memang kondisinya seperti itu. Itulah yang disebut dengan darurat. Tadi ditanyakan ketika pasien seseorang pakai kateter, apakah dalam dirinya ada najis atau tidak? Ya, ada najis ya? Jelas ada. Karena kan dari ya najis itu kan tidak ngumpul, mohon maaf, di tempat terakhir kan? Kan dari mulai selangnya juga ada. Nah, itulah yang namanya kondisi darurat. Gitu. Ya, kondisi darurat boleh. Sekali lagi, itu bukan kondisi yang biasa terjadi, tapi luar biasa. Itu hukumnya darurat. Makanya tidak harus was-was abis yeun sholatna tadi tampi apa dan lain sebagainya. Itu barangkali Bu, ya. Ibnu was-was gimana Pak tadi? Yang tadi itu. Ya kan kita sudah berwudu tapi netes lagi ya. Itu mah beda lagi ketika wudu mah. Ada jinnya, itulah. Kita baca. Andai kata terjadi begitu kan tadi darurat ya, bisa terjadi itu ya. Tapi bukan ketika wudu, Pak. Bukan ketika wudu, tapi ini mah yang harusnya keluar dari kotoran itu tiba-tiba terus keluar tanpa kita sadar. Ya netes sendiri, itu kondisinya darurat. Yang terkait dengan pertanyaan Bapak was-was, itu bukan ketika sedang itu. Ketika sedang wudu, lah kayak kentut, itu baru was-wasnya ketika sedang wudu. Itu pertanyaannya, ketika kita wudu sok ngadoa heula tara gitu. Ya kan gitu. Langsung yang wudu. Sebelum wudu tengah doa, selesai wudu tengah doa. Makanya yang menghilangkan was-was berdoa. Karena memang ada Pak setan yang tugasnya itu menggoda manusia ketika was-was, saya suci atau tidak suci, tidak dan lain sebagainya. Begitu Pak ya. Jadi Nabi nanam pelepah kurma itu sambil mengatakan istaidu min adzabil qabri. Harus dengan itu. Jadi yang jangan digunakan tuh nancepkeun pelapanya saja. Ya kan begitu. Tapi berlindunglah kalian dari siksa kubur. Walau alam, bab berlindung dari siksa kubur, apakah jadi perhatian orang yang datang ke kuburan? Nah, yang kita amalkannya itu yang pas di nuhate kan. Nah, kita hanya menyampaikan. Masalah diamalkan, dilaksanakan itu bukan urusan kita. Sama halnya dengan tugas Nabi dan Rasul. Ubaligukum risalati Rabbi, saya hanya menyampaikan risalah Allah saja. Mau ikut mangga, tidak rugi. Mau nolak juga mangga, tidak rugi. Begitu Bu. Ya, siap. Itu mangga silakan.
lana wali tepatnya kapan di Yang di ayat ya. Itu tuh doa siapa, Bu? Itu kan yang untuk yang mendahului atau maksudnya untuk umum gitu. Itu tuh doa Nabi saha. Doa Nabi saha. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di Al-Quran. Jadi ketika kita contoh yang baik dalam berdoa itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan yang nabi-nabi yang lain tidak baik. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, Robbana liyuqimus sholat. Anak dan turunannya supaya mendirikan sholat. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendoakan Robbij'alni muqimas sholat. Dirinya juga mudah-mudahan bisa mendirikan sholat. Di kita kebanyakan nita hadete ka budak, ari ka urang mah kalem we. Itu berarti teu adil. Anu. Sementara kita tidak melakukan. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim mendoakanlah para pendahulunya yang sudah meninggal. Sabakuna fil iman. Kan begitu. Jadi jangan egois kalau dalam berdoa. Berdoa anak kita supaya soleh, berarti siapa yang harus soleh duluan? Kita. Itulah intinya. Kalau dalam sholat tidak boleh membaca doa yang ada dalam Al-Quran. Itu ta'abudi, mohon maaf. Doa sapu jagat, mohon maaf, tidak boleh. Karena itu adalah ayat Al-Quran. Bahasa Indonesia mangga, atau doa-doa dalam hadis mangga, silahkan. Yang jelas tidak boleh redaksinya sama dengan Al-Quran. Ketika sujud, kita doa sujud, setelah itu Robbana atina fid dunya hasanah. Kemudian Robbik firli wali daya, ada kan doanya, ada doa itu dalam Al-Quran? Wayahna tidak boleh. Itu ayat bukan? Ayat bukan? Ya. Jadi redaksi yang sama seperti ayat itu tidak diperkenankan untuk kita ucapkan ketika kita sujud. Walaupun posisi sujud itu posisi yang paling dekat seorang hamba berdoa dengan Tuhannya. Dengan bahasa Indonesia mangga, dengan bahasa Sunda mangga, dengan bahasa apapun mangga. Yang jelas jangan Ustaz kumaha cenah abdi teh hoyong ngadoa sapu jagat, boleh tinggal ganti we Allahumma robbana tambahan we atuh. Data ya Allahumma-nya. Allahumma, kenapa? Karena kita mah tidak hendak membaca Al-Qur'an. Allahumma robbana atina begitu. Kan tidak dalam Al-Qur'an kan tidak ada Allahumma-nya. Allahumma robbana dolamna. Itu ya Allah, kan begitu apa? Begitulah lebih kurangnya. Ya, para bapak dan ibu yang saya hormati, mohon maaf kita cukupkan waktunya sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita ada usia, ada kesehatan, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekiranya masih ada penasaran, mangga aja baca sendiri yang ada dalam makalahnya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.